Di balik cadar Aisyah. Episode ke-28. Kedua orang tua Ammar tidak berkutik mendengar perkataan Aisyah. Abah berdiri, dia menghampiri Aisyah. Sudah nak, sebaiknya kita pulang saja. Abah memegang tangan kedua putrinya. Dia putra kami satu-satunya. Dia harapan dan masa depan kami. Segala impian kami bertumbuh padanya. Sekali lagi bukannya kami membenarkan segala perbuatan buruknya. Akan tetapi kami hanya kecewa pada kalian karena tidak bisa memaafkannya. Ucap ayah Ammar membuat Abah menghentikan langkahnya. Karena masalah ini, masa depannya hancur. Segala harapan dan impian kami sirna. Bagaimana kami tidak kecewa? Abah dan kedua putrinya menghentikan langkah mereka. Mereka langsung membalikkan badan. Abah memegang pundak Lela. Ini juga putriku, sama seperti kalian. Saya juga mempunyai banyak harapan padanya. Tidak muluk-muluk, cukup melihat hidupnya bahagia saja. Suaminya memperlakukannya dengan baik dan penuh cinta. Bukan dianiaya dengan tanpa iba. Ayah mana yang tidak akan kecewa? Abah seolah membalikan perkataan sang besan. Kedua orang tua Ammar lagi-lagi tidak bisa berkata-kata. Abah dan Lela kembali melanjutkan langkah mereka. Lain halnya dengan Aisyah yang masih berdiri menatap mertua kakaknya. Jika kami tidak melaporkannya, apa kalian pikir putra kalian tetap akan sukses? Masa depannya akan bagus dan cemerlang? Saya yakin tidak. Ucap Aisyah yang diakhiri oleh senyuman sinisnya. Seperti yang Abah pernah katakan, kita melakukan ini juga demi kebaikannya. Kejahatannya begitu besar, hingga harus ada yang membuatnya jerah. Aisyah lalu berjalan menyusul ayah dan kakaknya. Jika berkenan, kami ingin Anda datang berkunjung ke pondok pesantren kami. Alangkah senangnya kami jika Anda berkenan untuk berbagi ilmu dengan para santriawan santriwati kami. Abah melihat Zaidan dengan penuh harap. Sebagai seorang hafiz dan lulusan dari Universitas Al-Azhar, kedatangan Anda bisa memotivasi para santri kami agar belajar lebih giat lagi. Ahmad ikut menimpali. Dengan senang tentu saja Zaidan menerima undangan Abah. Dia berjanji akan meluangkan waktu untuk datang ke pondok pesantren. Zaidan juga baru selesai memberikan keterangan terakhirnya di kantor polisi, menyempatkan diri untuk datang kembali ke rumah Aisyah, di mana dia tahu jika Abah dan Ahmad ada di sana. Selain juga untuk memperpanjang tali silaturahmi, bercengkrama dengan keduanya sangat menyenangkan baginya. Dia pikir jika Abah adalah seorang kiai yang sangat bersahaja. Statusnya sebagai pemuka agama yang terkemuka tak membuatnya jumawa. Abah tetap rendah hati dan mau mengobrol dengan siapa saja. Setelah cukup lama mampir di rumahnya, Abah dan kedua kakaknya pamit untuk pulang. Begitu juga dengan Zaidan. Mereka semua turun menuju parkiran mobil bersamaan. Zaidan melepas kepergian Abah, hingga mobilnya melaju meninggalkan kawasan apartemen Zaidan baru akan menaiki mobilnya. Tiba-tiba ada mobil parkir di sebelahnya. Mobil yang dirasa tidak asing baginya. Zaidan tertegun melihat Anita turun dari mobil. Begitu juga dengan Anita yang kaget melihat Zaidan di sana. Anita terlihat salah tingkah, sambil membenarkan pasmina panjang yang bertengger di kepalanya. Zaidan menunduk sambil tersenyum kecil melihat Anita yang menutupi kepalanya asal, hanya dengan selendang panjang saja, di mana rambutnya masih tampak terlihat dengan jelas. Anita yang tahu sedang ditertawakan segera menutup pintu mobilnya, lalu dengan cepat dia berjalan dengan tergesa-gesa. Mereka sudah pulang. Zaidan menghentikan langkah Anita. Anita tertegun. Baru saja. Ucap Zaidan lagi. Anita langsung melihat jam tangannya. Ini sudah 3 jam semenjak Lela meneleponnya. Jadi wajar saja jika kini dia sudah kembali pulang. Anita merasa menyesal. Jika saja pekerjaannya tidak banyak, maka tadi dia bisa buru-buru datang ke sini dan bertemu dengan Lela.
Anita kemudian tampak ragu haruskah dia kembali ke mobilnya atau melanjutkan langkahnya untuk menemui Aisyah saja. Namun mengingat pekerjaan yang terpaksa ditinggalkannya tadi, maka Anita memutuskan untuk kembali saja. Dia membalikkan badannya dan melangkah maju mendekati mobilnya. Rupanya Zaidan belum masuk ke dalam mobilnya, dan itu sangat membuat Anita risih, hingga dia berjalan dengan terus menunduk sambil menyembunyikan wajahnya dengan pasmina yang dipakainya. Aku terkesan. Sedikit demi sedikit kamu merubah penampilanmu. Anita tidak bergeming. Dia tahu jika Zaidan sedang mengejek kerudungnya. Itu berarti hatimu tidak mati, masih berisi iman, sehingga kamu bisa menerima nasihat baik. Anita akan membuka pintu mobil. Semoga jika Allah mempertemukan kita lagi nanti, kamu sudah benar-benar menutupi auratmu. Anita langsung melihat Zaidan. Amin. Jawabnya singkat, lalu masuk ke dalam mobilnya. Malam hari, Aisyah sedang mengaji selepas melaksanakan sholat maghrib. Tiba-tiba terdengar bel rumahnya berbunyi. Dengan masih mengenakan mukena, dia mencoba melihat siapa yang datang. Mengetahui jika itu adalah Naila lewat layar intercom, dia lalu membukanya. Naila masuk dengan sumringah. Seperti biasa dia berdandan dengan sangat cantiknya. Halo Aisyah, boleh kan aku main? Ucapnya sambil nyelonong masuk ke dalam. Aisyah hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Tumben malam-malam kesini, ada apa? Tanya Aisyah sambil melihat Naila yang sudah duduk di sofa. Tidak ada, aku hanya ingin mengobrol saja denganmu. Aku bosan sendirian di rumah. Aisyah duduk mengambil kembali Quran dan membacanya lagi. Naila tampak kesal karena Aisyah mengacuhkannya. Dia merasa bosan karena Aisyah tak kunjung berhenti mengaji. Hingga cukup lama, Naila yang kebosanan lalu berpamitan untuk pulang. Kenapa pulang? Kamu belum bertemu dengan suamiku? Ucap Aisyah sambil tersenyum. Apa maksudmu? Naila yang kaget langsung menghentikan langkahnya. Dia lalu terlihat salah tingkah dan pergi dengan terburu-buru meninggalkan rumah Aisyah. Aisyah tersenyum sendiri melihat kelakuannya. Dari reaksinya barusan, dia menjadi sangat yakin jika memang tetangganya itu ingin menarik simpati suaminya. Aisyah hanya bisa menahan tawa sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia lantas berpikir jika mungkinkah rasa kecewa Naila akan suami dan rumah tangganya yang tidak bahagia membuatnya menjadi iri akan kebahagiaannya dengan Alfian. Larut malam Alfian baru pulang. Dia terlihat sangat capek dan berjalan dengan lunglai memasuki rumah. Dia kaget mendapati Aisyah yang masih mengenakan mukena ketiduran menunggunya di atas sofa. Dengan perlahan dia lalu menghampirinya. Alfian mencium kening istrinya, membuat Aisyah terbangun dari tidurnya. Sayang, kenapa tidur di sini? Aisyah beringsut memeluk suaminya. Maaf, aku ketiduran, ucap Aisyah sambil mengerjapkan matanya. Alfian lalu mengajak istrinya untuk masuk ke dalam kamar. Dia menyuruh istrinya untuk melanjutkan tidur, sementara dia akan mandi dan berganti baju. Setelah memakai baju, Alfian segera menaiki tempat tidur di mana istrinya ternyata masih belum tidur karena menunggunya. Seperti biasa mereka lalu bercengkrama sejenak. Alfian menceritakan jika hari ini dia bertemu dengan pasien seorang anak perempuan yang lucu dan menggemaskan, dan itu menarik perhatiannya. Sayang, jika boleh memilih, aku ingin anak pertama kita juga perempuan, ucapnya sambil memeluk erat istrinya. Aisyah tersenyum. Perempuan. Sedari kecil dia sudah membuka pintu surga untuk ayahnya. Setelah dewasa, dia menyempurnakan separuh agama suaminya. Dan setelah menjadi ibu, surga menjadi berada di bawah telapak kakinya. Pagi-pagi, Aisyah dan suaminya yang sedang sarapan tiba-tiba dikagetkan oleh suara seseorang yang mengetuk pintu dengan kencangnya. Naila mengetuk sambil memanggil-manggil Aisyah berulang kali. Aisyah yang kaget segera membuka pintu setelah mendapatkan izin dari suaminya. Seketika Naila masuk ke dalam sambil memegang perutnya dan meringis kesakitan.
Dia terus mengaduh beberapa kali sambil duduk di atas sofa. "Kenapa?" tanya Aisyah panik. "Perutku sakit, aduh." Naila meringis. "Aduh, Pak Dokter, tolong periksa kenapa perutku sakit sekali," ucap Naila meringis sambil sesekali melirik Alfian. Aisyah lalu melihat sedikit curiga. Dia melihat suaminya yang sama sekali tidak nampak panik. "Aduh, Pak Dokter, tolong periksa perutku. Kenapa sakit sekali rasanya?" Naila kini telah berbaring di atas sofa. "Sayang, kamu harus memeriksanya." Aisyah melihat suaminya. Alfian terlihat kaget. "Periksa dia, aku akan mengambil pisau dulu," ucapnya lagi sambil akan melangkah. Naila langsung terdiam mendengar perkataan Aisyah. "Apa? Pisau untuk apa?" tanya Naila melihat Aisyah dengan kaget. "Iya, suamiku dokter spesialis bedah. Dia harus membuka perutmu untuk melihat apa penyakitmu." Naila langsung berdiri. "Sepertinya aku baik-baik saja sekarang." Naila masuk ke dalam rumahnya dengan marah-marah. Dia lalu menghempaskan dirinya pada sofa sambil bersungut-sungut. "Aisyah itu pintar sekali. Kenapa dia bisa tahu jika aku mengincar suaminya?" gumamnya dengan pelan. "Tapi aku tidak peduli. Walaupun dia sudah tahu, aku tetap akan berusaha menarik perhatian dokter tampan itu. Aku yakin dengan kecantikan wajahku dan keindahan tubuhku ini, suaminya lambat laun akan melirikku." Naila tersenyum sendiri. "Jika dibandingkan denganku, aku yakin jika Aisyah itu tidak ada apa-apanya. Dia terus menutupi wajah dan seluruh tubuhnya, pasti karena dia tidak percaya diri." Naila terus bergumam sendiri hingga membuatnya tidak sadar jika Andra suaminya yang baru bangun terheran-heran melihatnya. "Mau kemana kamu? Sudah dandan pagi-pagi?" Andra bertanya sambil menguap. Bukannya menjawab, Naila malah melihat suaminya dengan kesal dan jijik. "Apa tidak ada lagi makanan?" Andra yang mengangkat tudung saji di atas meja makan melirik istrinya dengan kesal. "Tidak, beli saja kalau kamu lapar." Andra menghampiri istrinya. "Apa maumu? Kenapa kelakuanmu semakin hari semakin menjadi?" Naila langsung berdiri. Lagi-lagi terjadi perdebatan sengit. Keduanya tampak adu mulut, saling memaki, menyalahkan dan membela diri. "Kita tidak bisa seperti ini terus. Mungkin lebih baik jika sebaiknya kita berpisah saja," ucap Naila dengan entengnya. Andra kaget. "Aku tidak ingin punya suami sepertimu. Aku ini cantik. Seharusnya aku mendapatkan suami yang juga tampan, dan pekerjaannya juga bagus dan mapan," ucap Naila sambil membayangkan Alfian, sampai membuatnya tersenyum-senyum sendiri. "Bukan sepertimu." Kali ini dia melihat suaminya dengan jijik. Andra tersenyum sinis mendengarkan semua perkataan istrinya. "Kamu pikir aku juga mau punya istri sepertimu? Di luar sana aku bisa mendapatkan lagi 1000 wanita macam kamu." Naila yang terpancing kembali mengeluarkan kata-kata yang lebih menyakitkan untuk suaminya. Tidak mau kalah, sang suami juga melakukan hal yang serupa. Di luar, Alfian yang akan berangkat kerja seperti biasa diantar oleh istrinya. Di depan pintu keduanya sama sekali tidak menghiraukan pertengkaran sang tetangga yang terdengar dengan sangat jelas. Alfian tetap mencium kening istrinya dengan mesra. Begitu juga dengan Aisyah yang mencium tangan suaminya dengan hangat. Tiba-tiba Naila keluar dengan marah diikuti oleh suaminya. Masih terus saling berargumentasi. Melihat Aisyah dan Alfian, Naila dan suaminya langsung terdiam. "Hati-hati di jalan, sayang." Aisyah melingkarkan tangannya di pinggang Alfian. Alfian tersenyum melihat istrinya. "Iya, hati-hati juga di rumah, sayang." Melihat kemesraan keduanya, Naila dan suaminya salah tingkah. Keduanya saling melirik satu sama lain. Selepas kepergian suaminya, Aisyah akan kembali masuk ke dalam rumahnya. Namun kemudian dia melihat Naila dan suaminya yang masih terpaku melihatnya. Tidak ada jatuh cinta tanpa rasa marah, rasa kesal dan lelah. Ada yang kesal dan pergi, ada yang kesal lalu memperbaiki diri, ada yang marah lalu benci.
Namun ada juga yang marah lalu memaafkan lagi. Semuanya tergantung dari kekuatan cinta yang kalian rasa. Semua kenangan yang kalian punya, dan perjuangan yang sudah kalian lalui bersama. Aisyah lalu masuk ke dalam rumahnya. Naila dan Andra tertegun. Anita duduk dengan sedih di depan sebuah pusara. Sesekali dia menyeka air mata di pipinya. "Papa, maafkan Nita," gumamnya lirih. Anita menunduk sedih mengingat kembali kebersamaannya dengan sang ayah beberapa tahun yang lalu. Sebagai anak perempuan satu-satunya, tentunya dia menjadi anak kesayangan yang selalu dimanja. Tidak pernah sekalipun sang ayah membentak atau memarahinya. Dia justru selalu mendapatkan limpahan cinta dan kasih sayangnya. Hingga karena penyakitnya, 6 tahun yang lalu ayahnya harus pergi meninggalkannya. Dan masa itu adalah saat-saat terberat dalam hidupnya. Dia yang pada saat itu sedang menempuh pendidikan spesialisasi kedokterannya, bahkan sempat terpikirkan untuk berhenti. Namun urung berkat sang ibu yang mengingatkannya jika menjadi seorang dokter adalah impian terbesar sang ayah untuknya. Anita menangis semakin terisak, bukan karena masih tidak menerima kepergian ayahnya, namun ada satu hal yang akhir-akhir ini mengganggu pikirannya. Tak lain karena perkataan seseorang yang sangat mengusik dirinya tentang menutup aurat. Ada bagian yang sangat menjadi bebannya, yakni seorang ayah akan ikut menanggung dosa jika putrinya tidak menutupi auratnya. Anita merasa sungguh tidak rela jika sang ayah yang sangat dicintainya itu turut serta akan semua dosa yang dilakukannya. Karena kebodohan dan keegoisannya yang tidak menutupi auratnya, akan terus menjadi dosa jariah bagi ayahnya yang telah tiada. "Papa, maafkan Nita." Anita terus menangis memikirkan berapa banyak dosa yang telah dia berikan pada ayahnya. Aisyah memeluk Anita dengan erat. Dia sangat senang hingga tidak terasa Aisyah menangis bahagia. "Hidayah itu mahal. Setelah kamu mendapatkannya, tetaplah istiqomah, walaupun susah. Memang tidak mudah, tapi teruslah berbenah dan tetap lillah," ucap Aisyah sambil menatap wajah Anita. Anita tersenyum. "Terima kasih. Sedikit banyaknya kamu ikut turut andil akan perubahanku ini." "Alhamdulillah ya Allah." Aisyah kembali menangis bahagia. Kembali dia menatap penampilan Anita dengan baju syar'i dan hijabnya. Wajahnya terlihat menjadi semakin cantik bercahaya. "Aku ingin memperdalam ilmu agamaku," ucap Anita tiba-tiba. "Itu bagus. Alhamdulillah. Aku ingin belajar di pesantren ayahmu." Aisyah mengerutkan keningnya. "Lalu pekerjaanmu?" "Aku berencana untuk berhenti." "Berhenti?" "Untuk sementara ini aku ingin fokus belajar dulu. Setelah itu aku berencana untuk membuka klinik bersalin saja. Sepertinya itu tidak akan menguras waktuku, jadi aku masih bisa belajar sambil bekerja." Aisyah tampak terkesima. "Alhamdulillah, idemu bagus sekali." Anita tersenyum. "Kakakmu sudah mengetahui perubahanku ini. Selain dirimu, dia juga turut serta dalam upayaku menggapai hidayahnya. Setelah aku menyelesaikan pengunduran diriku, aku akan langsung pergi ke rumahmu. Lela sudah menungguku." Aisyah mengangguk senang. "Semoga dalam hijrah ini kamu tetap istiqomah." "Hijrah bukan berarti kamu tidak lagi menjadi diri sendiri, namun kamu tetap dirimu yang tampil lebih baik lagi." Aisyah tersenyum sendiri dari tadi. Dalam hati dia mengucap syukur tiada henti. Alfian yang baru selesai mandi melihat wajah istrinya yang sumringah. "Ada apa?" tanyanya penasaran sambil menaiki tempat tidur. "Alhamdulillah, Anita sudah berhijrah." "Oh," jawab Alfian singkat. Aisyah tampak ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi kemudian dia mengurungkannya. Aisyah tahu jika seorang istri, dia tidak boleh menceritakan tentang wanita lain kepada suaminya, hingga seakan-akan suami melihat wanita itu.
Karena hati terkadang lebih dulu jatuh cinta daripada dua mata, sekalipun hanya melalui apa yang telah didengarkan saja. Oh iya sayang, alhamdulillah sepertinya keinginan kita untuk membeli rumah sebentar lagi akan terlaksana. Alfian kali ini yang terlihat sangat senang. Alhamdulillah, Aisyah ikut merasa bahagia. Allah memberikan kita rezeki yang tidak terduga. Alfian lalu menceritakan jika gajinya naik lumayan besar. Alhamdulillah, kamu tahu sayang, rezeki datang karena 3 hal. Datang karena kita cari, datang karena Allah beri, datang karena kita pernah memberi. Tapi kita juga harus ingat, rezeki itu juga kadang ujian. Dibanyakan bukan berarti dimuliakan, disempitkan bukan berarti dihinakan. Dan kunci untuk meluluskan keduanya adalah syukur dan sabar. Bersambung.